Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat pembelajar hadis yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita untuk berjumpa dalam majelis yang mulia ini. Jumlah yang hadir saat ini 19. Nanti sambil nunggu ikhwan dan akhwat yang lainnya yang bergabung. Kalau ada yang kenal boleh nanti diingatkan. Kalau hari ini jadwal untuk kajian mustalahul hadis. Baik, hari ini insyaallah kita akan membahas dua pembahasan yang cukup penting dalam ilmu mustalahul hadis. Dan di pertemuan kelima ini kita tidak akan murojaah dulu dari pertemuan-pertemuan yang lainnya, tapi nanti diharapkan ikhwan dan akhwat yang mengikuti kuliah ulumul hadis ini sering-sering untuk murojaah. Jadi sebelum bertemu di pertemuan kita ini, maka murojaah terlebih dahulu. Pastikan pelajaran-pelajaran yang telah lalu sudah dipahami. Ketika kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, sudah tidak asing lagi, tinggal menambah saja keilmuan dan pemahaman kita terhadap materi dan pembahasan yang baru. Ya, hari ini kita akan membahas pembahasan yang kita coba buka dulu kitabnya ya. Silahkan yang ada kitabnya dibuka dulu. Kita memiliki dua kitab yang kita gunakan. Yang satu cetakan yang Riyadh, yang satu lagi cetakan yang dari lokal Indonesia. Mungkin halamannya agak sedikit berbeda antara kedua percakapan ini, dua cetakan ini. Nah, kita masuk berkaitan dengan al-maqsid ats-tsani. Coba kita lihat ini halaman berapa? Kalau yang cetakan Riyadh itu halaman 70. Kalau cetakan Indonesia halaman berapa Pak Nabi? Sudah ketemu? Belum ketemu? Ada yang punya cetakan yang Indonesia? Cetakan Surabaya? Di halaman berapa? Al-maqsid ats-tsani taqsimul khabar al-maqbul ila ma'mulin bihi wa ghairi ma'mulin bihi. Pembagian khabar yang makbul. Apa khabar yang makbul? Ya. Halaman 55 ya? Baik. Yang cetakan Indonesia itu ada di halaman 55. Kalau cetakan Riyadh ini ada di halaman 70. Silakan dibuka kitabnya bagi yang memilikinya, yang tidak boleh nanti dibuka PDF-nya atau lihat ke screen. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua. Taqsimul khabari al-maqbuli ila ma'mulin bihi wa ghairi ma'mulin bihi. Yaitu pembagian khobar berkaitan dengan diterimanya khobar tersebut. Yang jelas ya, kalau makbul berarti hadis yang diterima, berarti hadis yang memiliki 5 syarat diterimanya hadis, yaitu hadis-hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Berarti kalau kita berbicara makbul, ada dua kemungkinan, yaitu hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Nah, hadis yang diterima ini ada dua pembahasan, ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah ma'mulin bihi, hadis yang makbul kemudian bisa diamalkan. Ada juga yang makbul, yang ghairu ma'mul. Yang belum di-mute, mohon di-mute dulu ya. Nanti di sesi tanya jawab baru boleh dinyalakan kembali mic-nya. Ya, syukran. Baik. Berarti pembahasan khobar yang makbul ini ada dua. Bisa jadi ma'mul, diterima khobar tersebut disebabkan karena hadis ini sahih, kemudian juga bisa diamalkan. Ini kan mudah kita memahaminya. Nanti juga akan ada pembahasan yang lain, yaitu makbul tapi ghairi ma'mulin bihi. Hadisnya diterima, berarti sahih hadisnya ini, atau hadis yang hasan, tapi tidak bisa diamalkan. Apa sebab-sebabnya? Akan ada pembahasan nanti ketika kita membahas yang makbul tapi ghairi ma'mul. Kita masuk dulu ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu hadis yang
berkaitan dengan kita baca dulu yang qasimul khabarul maqbul ila qismain. Khabar yang diterima yaitu hadis yang hasan ataupun hadis yang sahih itu terbagi dua seperti yang kita sebutkan, ada ma'mulin bihi wa ghairi ma'mulin bihi. Ada yang bisa diamalkan, ada yang tidak bisa diamalkan. Apa yang menyebabkan hadis ini bisa diterima ataupun bisa ditolak? Atau hadis ini diterima tapi tidak bisa diamalkan? Hadis ini diterima kemudian bisa diamalkan, maka kita akan lihat dalam beberapa pembahasan kita, yaitu ada pembahasan yang hari ini kita bahas dua ya, yaitu hadis yang muhkam, yang lawannya adalah mukhtalif, hadis muhkam dan hadis mukhtalif. Kemudian pembahasan yang kedua adalah an-nasikh wal mansukh. Yang pertama ini muhkam dan mukhtalif, ini dua hadis yang kedua-duanya, kalau yang muhkam jelas ini ma'mul, tapi mukhtalif nanti ada yang ma'mul, ada yang ghairi ma'mul. Kita akan bahas nanti. Kemudian yang kedua an-nasikh wal mansukh, hadis yang nasikh, yang menghapuskan hukumnya. Wal mansukh yang dihapuskan hukumnya. Berarti yang nasikh itu ma'mulin bihi, sedangkan mansukh itu ghairi ma'mulin bihi. Nah, kita akan bahas sedikit-sedikit ya. Kita akan bahas secara pelan, insyaallah. Yang pertama adalah hadis yang muhkam dan mukhtalif. Agak sedikit berbeda ya istilah dari mustalahul hadis dengan istilah dari usul tafsir. Coba di antara ikhwan dan akhwat ini yang pernah belajar usul tafsir. Kalau dalam usul tafsir itu ada pembahasan muhkam, ayat-ayat yang muhkamat. Lawan dari muhkam apa? Dalam usul tafsir? Mutasyabih. Nah, ahsantum. Ayat yang muhkam, ayat yang mutasyabih. Tetapi dalam ulumul hadis ada sedikit perbedaan. Lawan daripada muhkam adalah mukhtaliful hadis. Ada hadis yang muhkam, ada hadis yang mukhtalif. Ada sedikit perbedaan antara ulumul hadis dengan ulumul Quran. Dari sisi pembahasan ini ya, muhkam dengan mukhtalif. Kita lihat, apa itu hadis muhkam? Yang pertama dari sisi bahasa, lughatan huwa ismu maf'ulin min ahkama bimakna atqana. Secara bahasa, hadis muhkam itu adalah hadis yang berasal dari isim maf'ul. Kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, belajar ilmu nahu, maka kita akan dapatkan ada ismu maf'ulin, yaitu isim maf'ul. Isim maf'ul bahasa Indonesianya apa ya? Susah, kita nggak punya padanan katanya. Pokoknya isim maf'ul ada. Isim yang menunjukkan pada objek. Susah juga diterjemahkannya. Isim maf'ul. Asal katanya dari ahkama yuhkimu. Kemudian isim maf'ulnya adalah muhkam. Dan maknanya adalah atqana, yaitu mutqin. Nah, ini muhkam. Secara istilah, hadis muhkam adalah huwal haditsu al-maqbulul ladzi salima min mu'aradati mislihi. Yaitu hadis yang makbul, hadis yang diterima, berarti memenuhi syarat-syarat hadis sahih yang 5 itu. 5 syarat hadis sahih. Baik, sekarang kita sedikit murojaah nih. 5 syarat hadis sahih itu apa saja? Silahkan, ada yang mau menyebutkan? Pembahasan yang kemarin ya, 5 syarat hadis sahih. Silahkan, ikhwan atau akhwat boleh untuk menyampaikan apa itu 5 syarat hadis sahih. Ada yang mau? Baik, tafadhol. Bersambung sanadnya, adil, tidak ada syaz, tidak ada ilat. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ada 5 syarat hadis sahih yang menyebabkan hadis ini menjadi makbul, diterima. Yang pertama adalah ittisalus sanad, sanadnya yang bersambung. Yang kedua adalah tamud dabat atau dabat, kuat hafalannya. Kemudian yang ketiga adalah al-adalah, adil si periwayatnya. Kemudian yang keempat adalah salim min asyudud, terbebas dari syadz. Dan yang kelima adalah salim min al-illah, terbebas dari
penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan merusak kesahihan hadis. Maka ini hadis yang makbul. Berarti hadis muhkam adalah hadis yang sahih, yang terbebas dari mu'aradah. Di sini bedanya, yaitu terbebas dari terjadinya pertentangan dengan hadis yang lainnya. Berarti hadis ini hadis yang sejalan dan tidak ada hadis lain yang bertentangan dengan hadis ini. Ini namanya muhkam. Wa aktsarul ahadits min hadzal naw', dan kebanyakan hadis kalau kita buka kitab-kitab hadis, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Kutubus Sittah, atau yang lainnya, kitab-kitab hadis yang lainnya, maka kita dapatkan banyak hadis yang termasuk ke dalam hadis yang muhkam. Lebih banyak hadis yang muhkam. Dan ada sebagian kecilnya itu yang bertentangan. Wa amal ahaditsul al-mu'aridah, adapun hadis yang bertentangan, al-mukhtalifah, yang berbeda satu dengan yang lainnya, ada tabrakan makna satu dengan makna yang lain. Fahiya qalilatun jiddan, maka jumlahnya sedikit sekali. Binisbati li majmu'il ahadits, kalau dibandingkan semua hadis dikumpulkan, maka sebagian besar hadis itu adalah hadis yang muhkam, hadis yang jelas maknanya, hadis yang tidak bertentangan, hadis yang tidak bertabrakan satu dengan yang lainnya. Kalau ada yang menanya apa contohnya, terlalu banyak kita berikan contoh. Kita sebutkan misalkan hadis innamal a'malu binniyat, maka itu adalah hadis yang muhkam. Tidak ada pertentangan dengan lafaz dan makna dari hadis yang lainnya. Dan hadis-hadis yang lainnya kalau kita lihat sebagian besar adalah muhkam. Maka ini adalah hadis muhkam, makanya di sini tidak diberikan contoh. Kenapa terlalu banyak kalau kita berikan contoh? Nah, kemudian kita lihat yang kedua, pembagian yang kedua, lawan daripada hadis muhkam, yaitu hadis yang mukhtalif. Apa itu hadis yang mukhtalif? Hadis yang mukhtalif secara lughatan, secara bahasa adalah huwa ismu fa'ilin, isim fa'il, yaitu isim yang menunjukkan kepada pelaku satu perbuatan. Dari kata al-ikhtilaf. Ini kata yang sering kita dengar ya. Ikhtilaf, yaitu terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat, kan gitu. Kalau dalam pembahasan para ulama berkaitan dengan fikih, terkadang ada ikhtilaf, berarti ada perbedaan yang bertabrakan perbedaan tersebut. Yang satu menunjukkan ini hukumnya A, yang satu lagi menunjukkan hukumnya B. Maka ini adanya ikhtilaf, adanya bertabrakan. Nah, mukhtalif ini memiliki makna, ikhtilaf ini adalah diddi al-itqan, yaitu lawan daripada itqan. Sedangkan berkaitan dengan mukhtalif, langsung kita ke makna ya, istilahannya. Secara istilah. Sekarang hadis mukhtalif secara istilah, yaitu huwal haditsu al-maqbul. Lihat di sini syaratnya. Hadis mukhtalif adalah hadis yang makbul. Berarti hadis yang memiliki 5 syarat diterimanya hadis. Hanya hadis ini bedanya dengan tadi yang muhkam, al-mu'aradatu bimithlihi. Ada lafaz yang seakan-akan bertentangan dengan lafaz hadis yang lainnya. Dari mana kita mengetahui? Dari turukul jam'i, dengan mengumpulkan semua lafaz-lafaz hadis yang berkaitan dengan hukum tertentu. Setelah dikumpulkan ternyata ada lafaz yang menyebutkan hukumnya A, yang lain, hadis lain menyebutkan hukumnya B. Tapi dua-duanya ini hadis-hadis yang makbul, hadis yang sahih, hadis yang diterima. Maka terjadi pertentangan dari sisi makna, dari sisi lafaz yang menunjukkan hadis ini berarti masuk ke dalam pembahasan hadis yang mukhtalif namanya. Tetapi ada syarat dalam hadis mukhtalif, dikatakan mukhtalif jika ma'a imkanil jam'i bainihima, kalau memungkinkan untuk dijamak salah satu di antara keduanya sampai kita mengetahui apa hukum yang sesungguhnya. Ketika ada 2 hadis yang bertabrakan, kemudian hadis ini masih memungkinkan untuk diketahui dengan menjamak, menggabungkan hadis ini, tahu kesimpulan hadis ini sebagaimana sih hukumnya. Kita lihat ya, berkaitan dengan ini, contohnya, kita masuk ke dalam contohnya yang disebutkan oleh Dr. Mahmud Tohan.
Beliau mengatakan, contoh yang pertama, hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW, kita lihat catatan kaki nomor 2. Oh bukan, ini makna ya. Ini hadisnya, oh ini riwayat Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berarti hadis yang sahih, memenuhi syarat-syarat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, la adwa wala tiyarah. Tidak ada yang namanya penyakit menular, dan tidak ada yang disebutkan dengan tatayyur, yaitu menganggap sialnya sesuatu. Ini juga dikatakan dan disebutkan dalam kitab Tauhid berkaitan dengan hadis ini. Maka dalam hadis ini disebutkan la adwa, tidak ada penyakit menular, wala tiyarah, dan tidak ada yang dinamakan dengan kesialan. Ini hadis riwayat Muslim. Tetapi dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, maka hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, firra minal majdzumi firaraka minal asad. Maka menjauhlah kalian dari wabah yang merajalela di satu tempat, sebagaimana engkau menjauh dari singa. Karena dikhawatirkan singa itu bisa menerkam. Coba kita lihat dua hadis ini. Yang pertama disebutkan tidak ada yang namanya penyakit menular. Tapi Nabi SAW mengatakan untuk menjauh dari wabah yang sedang melanda di satu tempat, sebagaimana kita menjauh dari singa yang siap menerkam kita. Kan bertentangan itu. Kalau tidak menular, kenapa harus pergi? Kan gitu. Ini terjadi seakan-akan bertentangan antara makna satu dengan makna yang lainnya. Tapi ternyata dua hadis ini masih bisa dikompromikan, dijama', digabungkan dua hadis ini, kemudian keluarlah satu kesimpulan. Dan disebutkan dalam kitab Tauhid berkaitan dengan kesimpulan ini, dan para ulama kita mengatakan bahwasanya hadis yang pertama ini menunjukkan apa? La adwa, tidak ada penyakit yang menular, wala tiyarah, tidak ada kesialan. Yang dimaksudkan adalah tidak ada satupun penyakit yang bisa menular kepada seseorang dengan kehendak dari penyakit tersebut. Tapi penyakit menular disebabkan apa? Sebabkan takdir Allah. Allah yang berkehendak untuk penyakit ini bisa menular kepada satu orang, kepada yang lainnya. Kalau orang itu tidak dikehendaki oleh Allah terkena penyakit tersebut, nggak akan tertular. Makanya kalau kita terkadang dalam satu keluarga, misalkan dalam contoh yang kecil saja ya, satu keluarga ada orang yang flu. Terkadang dalam satu keluarga itu ada yang terkena flu juga, tertular oleh keluarga yang pertama yang terkena flu, ada juga yang tetap sehat gitu. Maka ini menunjukkan kalau penyakit itu tidak punya kemampuan untuk menularkan dirinya sendiri, tapi dengan izin Allah. Termasuk kesialan. Termasuk kesialan. Tidak ada yang namanya kesialan yang datang sendiri, tapi semuanya dengan izin Allah. Oleh karena itu, peran usaha untuk menghindar dari penyakit yang menular, berusaha untuk menghindari dari kesialan, dan lain sebagainya, maka ini ada porsi kita untuk berusaha menghindari keburukan tersebut. Maka dalam hadis yang kedua, disebutkan firra minal majdzumi firaraka minal asad. Menjauhlah kalian dari tempat yang terkena wabah sebagaimana engkau menjauh ketika mendapatkan ada singa. Kalau kita sedang camping di satu hutan, satu gunung, tiba-tiba mendengar atau melihat adanya singa, maka jangan konyol, menjauh. Kenapa? Karena kita bisa terkena bahaya atau bisa jadi diterkam atau menjadi makanan dari singa tersebut. Nah, hadis ini termasuk ke dalam kategori hadis yang mukhtalif. Kenapa ada satu lafaz, ternyata lafaz lainnya ada yang seakan-akan bertentangan dengan lafaz yang sebelumnya. Maka ini di dalam kategori hadis yang mukhtalif. Ini sekedar contoh saja. Contoh hadis yang mukhtalif. Bisa dipahami ya tentang hadis mukhtalif dengan hadis yang muhkam. Baik. Sekarang kita akan membahas satu hal yang sangat penting ketika kita dapatkan ada hadis yang bertentangan. Seakan-akan lafadznya bertentangan. Padahal hukum asal hadis dengan hadis dengan Al-Quran, hukum asalnya tidak bertentangan. Makanya banyak di antara hadis-hadis yang lebih banyak muhkam dibanding mukhtalif. Tapi kalau kita dapatkan ada hadis yang seakan-akan bertentangan. Ini dikatakan oleh Dr. Mahmud Tohan,
Madza yajibu ala man wajada haditsaini muta'aridaini maqbulain. Bagaimana yang harusnya kita lakukan jika kita mendapatkan ada dua hadis yang seakan-akan bertentangan, tapi kedua-duanya hadis ini hadis yang makbul. Kalau yang satunya hadis dhaif, ya sudah, tidak jadi masalah. Kenapa kita ambil yang sahih, tinggalkan yang dhaif, kan begitu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika dua-duanya ini hadis ini sahih dua-duanya, tapi ternyata lafadznya bertentangan. Bagaimana tariqah, bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui dan beristimbat kepada hukum dari kedua hadis yang seakan-akan bertentangan, bagaimana caranya? Maka Dr. Mahmud Tahan dan juga para ulama muhadditsin yang lainnya pun menyebutkan cara-caranya. Yang pertama, idza amkana al-jam'a bainahuma. Kalau memungkinkan untuk menggabungkan kedua hadis tersebut, kemudian setelah menggabungkan muncul kesimpulan dan bisa diamalkan semuanya, itu yang paling afdal. Maka hukum asal hadis yang makbul, hadis yang sahih, hadis yang hasan, hukum asalnya adalah diamalkan. Kalau kita bisa mengamalkan semuanya tanpa terjadi pertentangan kembali, maka ini lebih baik. Seperti hadis yang berkaitan dengan doa iftitah. Di satu ketika Nabi mengajarkan doa iftitah dengan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Di ketika yang lainnya Nabi kemudian mengajarkan dengan apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Di dalam kesempatan yang lainnya Nabi mengajarkan dengan doa apa? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini kan lafadznya banyak, satu doa iftitah, tapi kenapa diajarkan dengan lafadz yang banyak? Maka ketika kita jamak semua hadis, ternyata para ulama kita menyimpulkan kalau ternyata perbedaan lafadz itu menunjukkan tentang adanya mutanawi'ah, yaitu adanya pilihan yang boleh kita memilih salah satunya untuk dipakai dalam sholat kita ketika membaca doa iftitah. Kalau memungkinkan diamalkan semuanya, amalkan. Tetapi ketika sudah dijamak, kemudian ada salah satu yang memungkinkan atau yang setelah dijamak kemudian tidak memungkinkan untuk mengeluarkan hukum, maka kalau memungkinkan untuk dijamak, maka wajib bagi kita mengamalkannya. Ini poin yang satu, poin yang alif. Itu cara yang pertama. Jadi nggak boleh loncat, harus melewati tahap pertama, itu menjamak dulu. Menjamak semua hadis, kemudian setelah itu keluarkan hukum, dan hukum tersebut hukum yang bisa diamalkan kedua-duanya. Ini akan lebih bagus. Kemudian yang kedua, idza lam yumkin al-jam'u biwajhin minal wujuh. Kalau tidak memungkinkan untuk menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan cara menjamak, nggak bisa ternyata. Karena hadisnya selalu bertentangan, terjadi pertentangan dalam hadis tersebut, maka lakukan cara-cara berikut, yang cara ini adalah cara yang bertahap untuk mengetahui hadis mana yang bisa diamalkan dan hadis mana yang tidak bisa diamalkan. Yang pertama, kalau terjadi pertentangan dan tidak bisa dijamak, fa in ulima ahaduhuma nasikhan, kalau kita mengetahui salah satu di antara hadis yang bertabrakan tadi maknanya, bertentangan tadi maknanya, kita tahu ternyata ada hadis yang nasikhan, hadis yang menasakh, menghapuskan hukum. Salah satu menghapus, yang lainnya berarti dihapuskan begitu. Hadis yang nasikh, maka qaddamnahu, maka kita mendahulukan hadis yang nasikh tersebut, wa amilna bihi, dan kita amalkan hadis yang nasikh ini. Wa tarakna al-mansukh, dan kita tinggalkan hadis yang dihapus hukumnya. Hadis yang mansukh itu ditinggalkan hadis tersebut. Ini cara yang pertama. Contoh hadis yang mansukh itu yang mana? Baik, kita akan berikan contohnya. Saya akan share dulu screen yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diberikan contohnya. Baik. Ini kita bahas dulu hadis yang muhkam sedikit ya, yang bahasa Indonesianya, untuk membantu pemahaman kita. Yaitu hadis muhkam secara bahasa adalah merupakan isim maf'ul dari ahkama yuhkimu.
Artinya adalah atqana yutqinu. Itu artinya adalah sesuatu yang sempurna. Sesuatu yang sempurna. Kemudian hadis mukhtalif yang tadi kita sebutkan adalah isim fa'il dari kata ikhtilaf yang artinya berbeda. Yang lawan kata dari al-ittifaq. Ya. Kemudian contoh hadis yang mukhtalif yang tadi kita sebutkan. Ini sudah saya sampaikan di sini, dituliskan kemudian dengan terjemahnya. Nanti boleh nanti dibaca dan kita akan share nanti. Setelah kajian ini kita akan share file yang ini. Nah, kemudian kita masuk ke dalam nasakh dan mansukh yang sedang kita bahas. Itu tadi kita sebutkan tentang nasakh dan mansukh secara bahasa dan juga secara istilah. Kemudian cara mengetahui nasakh dan mansukh. Oh, belum masuk ya? Belum masuk. Ini cara mengetahui nasakh dan mansukh. Baik, nanti kita akan berikan contoh berkaitan dengan nasakh dan mansukh ini setelah kita masuk ke dalam pembahasan bagaimana kita mengetahui hadis tersebut nasakh atau mansukh. Nanti kita akan berikan contohnya. Kemudian yang kedua, fa in lam yu'lam dzalika. Kalau kita tidak mengetahui mana hadis yang nasakh, mana yang mansukh. Hadis nasakh mansukh nanti akan ada contohnya. Contohnya apa? Contohnya hadis yang berkaitan dengan larangan berbekam. Ketika Nabi SAW, al-hajim wal mahjum yuftiran. Kedua orang yang membekam dan yang dibekam dua-duanya batal saumnya. Ini hadis yang menunjukkan batalnya saum orang yang berbekam dan orang yang dibekam. Tapi kemudian datang hadis yang berikutnya yang menunjukkan kalau Nabi SAW pun berbekam ketika berihram. Bahkan sebagian para sahabat berbekam ketika dia saum. Bahkan ada lafaz yang khusus dari para sahabat yang menunjukkan adanya hadis yang berbekam itu ternyata dihapuskan oleh hadis yang membolehkan seseorang tersebut berbekam. Ini contoh hadis nasakh dan mansukh. Nanti lebih jauh kita akan lihat di contoh di dalam slide nanti. Nah, kalau kita tidak tahu mana yang menasakh, mana yang memansukh, maka rajjahna ahaduhuma. Maka cara yang berikutnya, cara yang kedua, kalau dalam pertentangan ya, cara yang kedua adalah dengan cara mencari mana yang lebih rajih, mana yang lebih kuat dari sisi jalur periwayatannya dan lain sebagainya. Alal akhar biwajhin minal wujuh at-tarjih. Antara satu dengan yang lainnya, lihat mana yang lebih rajih, mana yang lebih kuat. Ketika terjadi pertentangan, maka lihat mana dalil yang lebih kuat satu dengan yang lainnya. Tapi cara untuk mentarjih itu banyak jalannya. Sampai Dr. Mahmud Tohan, beliau mengatakan bahwasanya untuk mengetahui mana rajih, mana marjuh, sampai khamsina wajhan. Sampai ada 50 cara untuk mengetahui mana yang rajih, mana yang marjuh. Au aktsar, atau bahkan lebih dari 50 cara. Tsumma amilna birajih. Kemudian kita beramal dengan hadis yang rajih. Baik, di antara ikhwan nih, mungkin sebelumnya ada yang pernah belajar hadis berkaitan dengan rajih dan marjuh. Ada yang bisa menyebutkan satu aja cara. Jangan banyak-banyak, nggak usah 50. Satu aja cara. Bagaimana cara mengetahui dalil ini dalil yang rajih dan yang lainnya marjuh. Maka silakan, ada yang ingin menyampaikan caranya. Ada? Yakin nih tidak ada? Ini tawadhu nih. Masih pada hadir kan, nggak tidur di rumah? Belum ada ya? Baik. Anda berikan satu contoh saja. Nanti akan menarik nih berkaitan dengan rajih dan marjuh. Nanti akan ada pembahasan di belakang nanti. Di dalam pembahasan yang khusus berkaitan dengan rajih dan marjuh. Bagaimana cara mengetahui hadis ini rajih, yang lainnya marjuh? Pertama, dilihat dari jalur periwayatan. Apakah ini termasuk hadis yang ahad, yang bertentangan ini? Dilihat. Kalau yang satunya hadis mutawatir, yang satunya hadis ahad, bertentangan itu maknanya antara hadis mutawatir dengan hadis ahad. Maka mana yang dimenangkan? Yang mutawatir atau yang ahad? Mutawatir. Mutawatir. Kalau terjadi pertentangan dua hadis yang sudah tidak bisa dijamak,
yang satu hadis mutawatir, yang satu hadis ahad, maka dimenangkan adalah mutawatir. Karena secara logika sangat mudah sekali untuk memenangkan mutawatir. Coba kalau antum perhatikan, ada satu orang itu berkelahi melawan 10 orang. Kan syarat mutawatir 10 ya, kalau kita analogikan dengan yang lebih mudah. Satu orang melawan 10 orang. Kemungkinan yang menang yang satu atau yang 10? Maka secara umum kita akan memenangkan yang 10 orang. Secara umum ya. Secara umum. Maka ini salah satu cara untuk melihat mana yang rajih, mana yang marjuh. Kalau ada hadis mutawatir bertentangan dengan hadis yang ahad, maka mutawatir dimenangkan dibandingkan hadis ahad. Ini salah satu di antara cara untuk melihat hadis yang rajih dan marjuh. Makanya jangan sembarangan, yang ini rajih. Apa sebab mengatakan ini hadis rajih? Harus dijelaskan. Dan ranah-ranah ini adalah ranah para ulama. Yang mudah bagi kita adalah lihat bagaimana pendapat para ulama ketika melihat pertentangan ini, kemudian mana yang merajihkan satu hadis dan hadis mana yang dimarjuhkan oleh para ulama yang telah mengetahui tata cara untuk mengetahui mana yang rajih, mana yang marjuh. Sampai 50 cara atau lebih dari itu untuk mengetahui rajih dan marjuh. Ini cara yang kedua ketika terjadi pertentangan dan tidak bisa dijamak. Cara yang ketiga, cara yang terakhir. Wa illam yatarajjah. Kalau ternyata kita tidak bisa mengetahui mana yang rajih dan mana yang marjuh. Dua-duanya diriwayatkan dari jalur yang thiqah. Dua-duanya memiliki jalur periwayatan yang sama-sama thiqahnya. Ketika dilihat mana yang lebih rajih, mana yang marjuh, itu nggak bisa dilihat. Kenapa? Sama-sama kuat hadisnya. Maka kalau kita tidak bisa melakukan itu setelah melewati tadi ya, dengan nasakh dan mansukh kemudian tidak diketahui, maka caranya yang terakhir, cara yang ketiga adalah bagaimana caranya? Walaupun nadir, beliau berkatakan, Dr. Mahmud Tohan menyatakan wahwa nadirun, jumlahnya sedikit. Hadis yang sampai tidak bisa ditarjih salah satu di antara keduanya, itu jumlahnya nadir, sangat sedikit sekali. Maka caranya kalau kita dapatkan hadis yang seperti ini, yang tidak bisa lagi dijamak, tidak bisa lagi dinasakh dan mansukh, kemudian juga tidak bisa ditarjih, maka yang terakhir adalah dengan cara apa? Tawaqqafna 'alal 'amali bihima hatta yadhhara lana murajjih. Maka kita berhenti, tidak perlu mengamalkan salah satu di antara keduanya. Kalau belum jelas mana yang lebih rajih, mana yang marjuh, sampai nampak kepada kita mana dalil yang rajih, mana yang marjuh. Dari sisi mana? Bisa jadi dari penjelasan para ulama. Kita dapatkan dua hadis bertentangan dan kita ragu yang mana yang memiliki hadis yang lebih kuat, yang rajih, mana yang marjuh. Kita nggak punya kemampuan untuk itu, maka berhenti, jangan dulu beramal. Bagaimana caranya? Tanya kepada ahlinya, tanya pada ulama hadis, tanya kepada ustaz senior yang mengetahui bidang ilmu hadis, atau kita baca kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang masalah ini sampai kita dapatkan, oh ternyata yang rajih yang ini. Barulah kita amalkan hadis yang rajih tersebut. Kalau kita beramal dalam kondisi tidak tahu mana yang rajih, mana yang marjuh, maka khawatir kita masuk ke dalam hal-hal yang syubhat. Dan biasanya hadis yang bertentangan dan sulit melihat mana yang rajih, mana yang marjuh, biasanya adalah hadis-hadis yang bukan berkaitan dengan pokok-pokok agama, bukan berkaitan dengan hal-hal yang urgent atau yang pokok dalam agama ini. Maka kalau kita dapatkan, berhenti dulu, jangan dulu beramal sampai kita mengetahui kalau hadis mana yang lebih rajih, mana yang marjuh. Ini tata cara di antara cara untuk mengetahui rajih dan marjuh. Nah, kemudian pembahasan rajih dan marjuh ini kita lihat dalam versi bahasa Indonesianya yang sudah diringkas. Coba kita lihat ya. Oh bukan, ini malah nasakh dan mansukh ya. Belum sampai pada nasakh dan mansukh. Baik. Kita coba sedikit murajaah berkaitan dengan rajih dan marjuh sebelum kita masuk ke dalam pembahasan nasakh dan mansukh.
rajih, marjuh, kemudian ada apa? Ada muhkam dan mukhtalaf. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, silahkan ada yang mau murojaah untuk menyebutkan apa itu hadis muhkam dan apa itu hadis yang mukhtalif. Mangga dipersilahkan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lainnya. Ada yang mau menyampaikan? Baik, tafadhal. Baik, silakan. Al-Muhkam secara bahasa itu dari tahkama. Makna itu atqana. Istilah adalah hadis yang diterima yang selamat dari pertentangan yang misalnya. Nah. Dan banyak contohnya. Baik. Dan ta'rif mukhtalif hadis secara bahasa adalah isim fa'il dari al-ikhtilaf, berbeda pendapat. Kebalikan dari al-ittifaq, dari sepakat, yaitu tidak sepakat. Kemudian secara istilah adalah hadis yang diterima yang al-mu'aradah, al-mu'aradah bimithli, yang terjadi pertentangan dengan hadis yang semisalnya. Terjadi pertentangan yang misalnya dan memungkinkan menjamak kedua. Contohnya? Contohnya ada hadis sahih dan hadis hasan. Hadis hasan, dua-duanya bisa diamalkan antara hadis sahih dan hasan. Masya Allah, ahsantum. Syukran Ustaz Ruli, Masya Allah. Ada yang lainnya yang bisa memberikan contoh hadis yang mukhtalif yang tadi kita sebutkan? Ustaz Ahmad. Baik, tafadhal. Hadis contoh yang mukhtalif, Ustaz, yang la adwa wala qiyarah. Itu mukhtalif, kemudian bertentangan dengan yang mana? Kemudian bertentangan dengan yang firo min majdawami firo roka minal asadi. Nah, ahsantum. Bagaimana cara menggabungkan dua hadis itu? Baik, yang lainnya boleh. Tadi gimana? Ada hadis yang menyebutkan kalau la adwa wala tiarah, tidak ada penyakit menular, tidak ada kesialan. Tapi dalam hadis yang lainnya, dalam hadis riwayat Bukhari, yang tadi riwayat Muslim, tapi dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda bahwasanya firra minal majdhumi firaraka minal asad. Menjauhlah, berlarilah dari wabah yang sedang melanda satu negeri sebagaimana engkau lari dari singa. Bagaimana tadi kesimpulannya? Ada yang mau menyampaikan? Juniko barangkali mau menyampaikan? Oh, taib. Ustaz Ahmad Siddiq, tafadhol. Seperti yang telah disampaikan tadi, bahwasanya para ulama sepakat bahwasanya suatu penyakit itu akan menular kecuali atas izin Allah. Dan adapun hadis yang satunya yang menjelaskan bahwa ketika di suatu wilayah ada wabah, maka hendaknya kita menghindar. Itu seperti ketika kita melihat kita agar kita tidak menjadi bangsa dari singa tersebut. Namun memang pada dasarnya penyakit itu menular, tapi menular itu atas izin Allah. Itu yang kita. Masya Allah, barakallahu fiik. Antum lagi di jalan ya? Subhanallah ya. Masih dalam perjalanan tapi masih semangat mengikuti kajian. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahsantum. Baik, sekarang berkaitan dengan nasakh dan mansukh. Ketika kita dapatkan hadis nasakh dan mansukh, itu berkaitan bukan nasakh dan mansukh. Apa namanya? Berkaitan hadis yang bertentangan, yang tadi mukhtalif dengan hadis yang muhkam. Kalau terjadi pertentangan satu hadis dengan hadis yang lainnya, maka bagaimana caranya ketika kita mendapatkan hadis yang seakan-akan bertentangan? Ada dua cara tadi ya. Ketika pertentangan itu masih bisa didapatkan di jamak,
Itu kan dengan cara dijama', keluarlah hukum. Nah, sebutkan 3 cara berikutnya selain dengan cara menjama'. Baik, Muhammad Reza. Akh Reza ini kan? Ya. Masya Allah. Tafadhal Akh Reza. Yang kedua, jika tidak bisa dijama', maka lihat dulu kalau misalkan kita mengetahui ada hadis yang nasikh dan mansukh, maka yang nasikhnya diamalkan, terus kita tinggalkan yang mansukh. Yang kedua, kalau misalkan kita tidak mengetahui mana yang nasikh dan mansukh, maka lihat mana yang lebih kuat. Nah, Dirajih. Ada 50 cara untuk mengetahuinya atau lebih. ya, dengan rajih dan marjuh. Ya. Kemudian yang terakhir, Yang terakhir, jika tidak tahu yang mana yang lebih rajih sampai akhir, maka kita berhenti untuk mengamalkannya sampai jelas mana yang lebih kuat. nah, ahsantum, Masya Allah. Nah, Masya Allah ya, barakallahu fikum. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir sebelum sesi tanya jawab. Kalau ada yang bertanya, boleh bertanya lewat chat dulu, sampaikan dalam pertanyaan dalam chat. Nanti setelah itu kita akan bahas di sesi tanya jawab. Kita dahulukan yang chat dulu, nanti sisa waktu kita manfaatkan untuk bertanya secara langsung. Baik, sekarang kita masuk ke dalam satu pembahasan yang lainnya berkaitan dengan hadis nasakh dan mansukh. Mohon di mute dulu semuanya sebelum sesi tanya jawab. Ya. Syukran, jazakumullahu khairan. Baik, sekarang membahas tentang nasikh dan mansukh. Nasikhul hadis wa mansukhuhu. Hadis yang nasikh dan hadis yang mansukh. Apa itu hadis yang nasikh atau ta'rif an-nasakh? Maka secara lughah, secara bahasa itu memiliki maknayan, memiliki 2 makna. Kalau kita berkata tentang nasakh, maka ada 2 makna. Yang pertama adalah al-izalah, yaitu menghilangkan. Seperti contohnya adalah nasakhati syamsu al-dhilla. Matahari telah menghapuskan cahaya. Azalathu. Yang dimaksudkan adalah matahari itu menghilangkan bayangan. Jadi kalau ada benda, ada bayangannya, datang matahari, maka dengan datangnya matahari itu menyebabkan benda itu hilang bayangannya, terutama ketika matahari tepat di atas kepala kita. Maka cahaya itu bisa menghilangkan bayangan. Nah, ini yang namanya nasakh itu adalah izalah, menghilangkan. Atau makna yang kedua adalah an-naql, memindahkan. Wa minhu nasakhtu al-kitab. Dan contohnya adalah seperti nasakhtu al-kitab. Saya memindahkan buku tersebut. Asalnya berada di satu tempat, dipindahkan ke tempat yang lainnya. Tapi nggak sampai hilang. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Faka'anna nasikha qad azalal mansukh. Dan yang dimaksudkan dalam ta'rif ini, seakan-akan hadis yang nasikh itu sudah menghilangkan hadis yang mansukh, atau au naqalahu ila hukmin akhar, atau mengalihkannya kepada hukum yang lainnya. Ini berkaitan dengan nasakh secara bahasa. Sedangkan nasakh secara istilah adalah raf'u syari' hukman, yaitu hukum mengangkat atau menghilangkan hukum syar'i minhu mutaqaddiman bi muhukmin minhu mutaakhirin, yaitu dengan cara menghilangkan hukum dari hadis yang sebelumnya dengan hukum dari hadis yang baru yang setelahnya. Maka ini disebutkan dengan nasakh dan mansukh. Berarti yang sebelumnya itu terhapuskan dengan hadis yang berikutnya. Ini berkaitan dengan nasakh dan mansukh. Coba kita lihat pembahasan berkaitan dengan nasakh dan mansukh itu dalam pembahasan ini. Kita loncat ke sini. Ini sangat penting sekali. Bima yu'rafun nasikh minal mansukh. Yang jadi masalah bagaimana caranya supaya kita mengetahui yang mana nasikh, mana mansukh. Mana yang menghapus, mana yang dihapus. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara. Dan disebutkan oleh Dr. Mahmud Tahan, ini ada 3 cara.
Cara yang pertama. Yang pertama adalah bitasrihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau hadis itu sudah dihapuskan. Hadis hukum yang sebelumnya itu telah dihapuskan dengan ucapan Nabi SAW yang setelahnya, atau dengan perbuatan Nabi SAW yang setelahnya. Seperti contohnya ke hadithi Buraidah fi Sahih Muslim, seperti hadis Buraidah dalam Sahih Muslim, yaitu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Saya pernah melarang kalian, kata Nabi SAW kepada para sahabat, dulu saya pernah melarang kalian an ziyaratil qubur, untuk menziarahi kubur. Dulu dilarang, tidak boleh ziarah kubur. Kemudian Nabi SAW bersabda, fazuruha fa innaha tudzakiru al-akhirah. Maka sekarang kunjungilah oleh kalian, ziarahilah oleh kalian kuburan, sesungguhnya berziarah ke kuburan tersebut lebih mengingatkan kalian kepada kematian. Nah, hadis ini kita tidak membahas maknanya ya, kita melihat dari sisi nasakh dan mansukhnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, berarti dulu hukum ziarah kubur apa hukumnya? Terlarang, nggak boleh. Tapi dengan perkataan Nabi SAW, kemudian larangan itu kemudian dihilangkan. Berpindah kepada hukum yang baru yang membolehkan berziarah ke kubur tersebut. Kalau dalam usul fikih ya, mungkin di antara antum pernah ada yang belajar usul fikih. Suatu saat mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk belajar usul fikih. Kalau ada datang perintah setelah adanya larangan, maka ini menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada salah satu makna adalah hukumnya mubah, dibolehkan. Asalnya terlarang, kemudian ada perintah, maka hukumnya adalah dibolehkan. Adanya pembolehan setelah datangnya larangan, kemudian setelah itu muncul perintah, maka salah satu faidahnya adalah datangnya kebolehan untuk melakukan perbuatan tersebut. Maka di sini ada larangan dan setelahnya kemudian ada perintah. Ini menunjukkan hukum sebelumnya dihapus dengan hukum yang setelahnya. Yaitu dengan cara apa? Dengan melihat penjelasan Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, supaya mengetahui mana yang nasikh, mana yang mansukh, yaitu biqauli sahabiyin, dengan perkataan sahabat. Kalau Nabi tidak menjelaskan mana yang nasikh, mana yang mansukh, maka kemudian langsung kepada tahapan berikutnya. Dan kita nggak boleh loncat. Kalau ada perkataan Nabi SAW, maka perkataan Nabi yang lebih didahulukan. Dan kalau Nabi SAW tidak ada hadis yang menunjukkan tentang dihapusnya hukum, maka masuk ke dalam tahap yang kedua, yaitu perkataan para sahabat. Makanya nanti akan ada pertanyaan, apakah perkataan sahabat bisa dijadikan dalil? Itu akan ada perbahasan khusus. Di kitab ini nanti di belakang ada pengenalan tentang sahabat. Dan berkaitan dengan hukum, apakah perkataan sahabat bisa dijadikan sumber hukum atau tidak. Nah, sekarang kita bahasannya adalah perkataan sahabat ini bisa menyebabkan adanya diketahui mana nasikh, mana mansukh. Contoh, kaqauli Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan kana akhirul amrayn min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya masalah yang paling akhir di antara kedua permasalahan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tarkul wudu mimma masatin nar, yaitu meninggalkan wudu setelah memakan makanan yang dibakar, yang dimasak. Maka ada dua masalah kan? Masalah yang pertama dilarangnya diperintahkan wudu setelah memakan makanan yang dimasak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-wudu mimma masatin nar. Maka berwudu bagi orang-orang yang telah makan makanan yang dimasak, yang dibakar. Tapi kemudian perkataan Jabir bin Abdullah menyebutkan bahwasanya yang terakhir, hukum terakhir, berkaitan dengan dua permasalahan ini, apakah wudu atau tidak setelah memakan makanan yang dimasak. Maka beliau, Jabir bin Abdullah mengatakan, hukum yang terakhir adalah meninggalkan wudu mimma masatin nar, yaitu dengan ketika telah memakan makanan yang dimasak. Maka tidak perlu berwudu kembali.
Maka ini perkataan Jabir bin Abdillah, berarti hukum yang asalnya memakan makanan yang dimasak itu harus wudu, kemudian dihapuskan dan tidak wajib dan tidak harus berwudu ketika memakan makanan yang sudah dimasak. Dan ini disebabkan karena ada perkataan dari sahabat Jabir bin Abdillah. Kemudian yang terakhir, untuk mengetahui bukan yang terakhir ya, 2 terakhir, bukan 3 cara, 4 cara. Yang 2 terakhir adalah bima'rifati tarikh, dengan mengetahui tarikhnya. Mengetahui nasikh dan mansuh itu diketahui tarikhnya. Tahun berapa hadis ini ada, tahun berapa hadis yang berikutnya ada. Contohnya seperti hadis Shaddad bin Aus marfu'an, hadis yang marfu' diriwayatkan dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa hadis, yaitu aftarul hajim wal mahjum, maka dihapuskan batalah orang yang hajim, orang yang berbekam, wal mahjum, dan orang yang dibekam, dua-duanya batal. Yang membekam ataupun dibekam berarti batal. Batal yang maksudnya apa? Saumnya. Orang yang saum kemudian dibekam, maka yang membekam batal, yang dibekam juga batal, dua-duanya. Kemudian nusikha bi hadits Ibnu Abbas, maka dihapuskan dengan hadis Ibnu Abbas, karena ini diketahui hadis ini datang belakangan. Yang ini datang duluan, kemudian hadis ini datang belakangan. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wahtajama wa huwa shaim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berbekam sedangkan beliau dalam keadaan ihram. Wahtajama wa huwa shaim, dan beliau berbekam sedangkan beliau dalam keadaan saum. Dan ini hadis yang menghapuskan hukum yang sebelumnya, yang berbekam dan yang dibekam asalnya batal saumnya, kemudian dihapus dengan hukum setelahnya dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berhijamah, berbekam sedangkan beliau dalam keadaan saum. Ini berkaitan dengan mengetahui tarikhnya. Dari mana para ulama mengetahui tarikh? Ini kata kuncinya. Wa huwa muhrim, Nabi sedang ihram. Kalau ihram berarti sedang melakukan ibadah apa? Ibadah haji. Dan ibadah haji datang belakangan dibandingkan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melarang atau mengatakan kalau yang berbekam dan yang dibekam itu adalah membatalkan saum. Nah, kemudian yang terakhir, untuk mengetahui nasikh dan mansukh, yaitu dengan bidalalatil ijma', dengan melihat adanya ijma', seperti hadis man syaribal khamra fajliduh, barang siapa yang meminum minuman keras maka hendaklah dia dengan cara dicambuk dihukumnya. Fa in ada fi rabi'ah, ini hadisnya panjang kemudian sampai pada lafaz yang ini. Fa in ada fi rabi'ah, kalau dia mengulangi kembali minum minuman keras dicambuk, minum minuman keras lagi dicambuk lagi. Enggak kapok, minum minuman keras lagi dicambuk lagi. Tapi kalau dia terus mengulangi sampai keempat kalinya, faqtuluh, maka hendaklah dihukum dengan hukum mati. Bayangkan ya, minuman keras ketika diminum sampai 4 kali itu dihukum mati. Nah, para ulama menyebutkan secara ijma' seperti perkataan Imam An-Nawawi. Dalal ijma' ala naskhihi. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam ijma' diketahui bahwasanya hadis tersebut dinasakh, dihapuskan hukumnya. Orang yang meminum minuman keras sampai 4 kali kemudian dihukum mati asalnya, kemudian dihapuskan. Maka tetap hukuman bagi orang yang minum minuman keras tetap dengan cara dicambuk tanpa ada hukuman mati bagi mereka yang minum minuman keras. Nah, ini perkataan Imam An-Nawawi. Dan di sini ada catatan penting, wal ijma' la yansakh wa la yunsakh. Ijma' itu tidak menghapus dan tidak dihapus. Kalau sudah ada ijma', maka ijma' nggak bisa dihapus dengan ijma' berikutnya. Dan nggak boleh ada ijma' setelah ijma'. Jadi kalau sudah ada ijma' di kalangan para sahabat, kemudian dengan satu kesimpulan hukum, tidak boleh zaman tabi'in kemudian berijma' dengan ijma' yang bertentangan dengan ijma'nya para sahabat. Maka tidak boleh dan tidak ada. Karena ijma' itu tidak bisa dihapus. Ya. Walakin yadullu 'alan nasikh, tetapi hadis ini menunjukkan tentang adanya nasikh, terhapuskan hukumnya
dengan adanya ijma' dari para ulama yang menunjukkan tentang dihapusnya hukuman mati bagi orang yang meminum minuman keras. Ini 4 cara. 4 cara untuk mengetahui hadis-hadis yang nasikh dan juga mansukh. Dan kemudian di bahasan akhir seperti biasa, ini keunggulan dari Dr. Mahmud Tohan dalam kitabnya ini adalah dengan menyebutkan kitab apa saja sih yang membahas tentang masalah ini. Itu seperti kitab Al-I'tibar fin Nasikh wal Mansukh minal Athar di Abi Bakar Muhammad bin Musa Al-Hazimi. Ini salah satu kitab yang khusus membahas tentang nasakh dan mansukh. Atau juga ada kitab yang kedua An-Nasikh wal Mansukh lil Imam Ahmad. Kitab yang berjudul Nasikh dan Mansukh karyanya Imam Ahmad. Kemudian ada juga kitabnya Imam Ibnul Jauzi, yaitu Tajridul Ahadits Al-Mansukhah. Ini karyanya Imam Ibnul Jauzi, dan ini kitab-kitab yang memuat hadis-hadis yang nasakh dan juga mansukh. Baik, kita tampilkan bahasa Indonesianya sedikit untuk melengkapi pemahaman kita. Tadi ketika kita sebutkan bagaimana dengan cara apa kita mengetahui adanya nasakh dan mansukh. Yang pertama tadi apa? Dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis kuntun nahaitukum an ziyaratil qubur, maka kemudian Nabi SAW menyebutkan fazuru, maka hendaklah engkau menziarahinya. Ini dinasakh oleh perkataan Nabi SAW yang menjelaskan hal tersebut. Kemudian cara yang kedua adalah dengan perkataan sahabat. Sebagaimana perkataan dari Jabir bin Abdullah, kana akhirul amrain min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu'i mimma ghayyaratin nar, atau yang tadi hadis yang kita sebutkan dengan lafaz mimma masatin nar, yaitu meninggalkan wudu setelah memakan makanan yang dimasak. Asalnya wudu, kemudian setelah itu ditinggalkan perbuatan tersebut. Tidak lagi harus wudu setelah memakan makanan yang dimasak. Ini perkataan dari Jabir bin Abdullah. Kemudian yang ketiga adalah dengan mengetahui tarikh atau waktu. Hadis mana yang lebih awal, hadis mana yang lebih akhir. Seperti pembatal saum ketika berbekam dan yang dibekam itu batal saumnya. Ini dihapuskan dengan adanya tarikh yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan dengan ihtajama wa huwa muhrim. Nabi SAW sedang berihram dan beliau berhijamah wa huwa shaim, dan juga berbekam sedangkan beliau dalam keadaan saum. Ini juga diketahui tarikh dari perbuatan atau kejadian-kejadian yang ada tersebut. Dan yang terakhir adalah diketahui nasakh dan mansukh dengan adanya ijma' dari para ulama dari kalangan sahabat atau ijma' yang terjadi di kalangan tabi'in. Yaitu seperti riwayat Abu Daud yang tadi kita sebutkan, hukuman bagi peminum khamar kalau sudah 4 kali dihukum, dicambuk tapi masih tetap melakukan minuman keras, maka dihukum dengan hukuman mati. Imam Nawawi menyebutkan hadis ini telah dihapuskan hukumnya dan ijma' mengatakan jika hadis ini hadis yang nasakh. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita akan sedikit mengulang ya sebelum tanya jawab supaya lebih lengkap lagi pemahamannya. Boleh ada yang menyampaikan nasakh dan mansukh dari sisi definisinya? Mangga, dipersilakan. Tafadhol Ustaz Aryo. Sudah sehat Ustaz? Alhamdulillah. Baik, an-nasakh minal lughatin wa ma'nayani, yaitu yang pertama al-izalah, atau seperti contohnya nasahati syamsu, gitulah, digantikannya kegelapan itu dengan matahari. Yang kedua adalah nakal atau dipindahkan atau digantikan. Itu secara takrif minan nasih. Selanjutnya dari mana untuk mengetahui nasih dan mansukh? Ada 4 cara. Yang pertama adalah ditasrih Rasulullah SAW, langsung ditasrih oleh Rasulullah SAW. Contohnya seperti ziaratul kubur. Jadi, yang kedua diqauli sahabat tentang dengan perkataan langsung dari sahabat menasih hadis tersebut.
Contohnya seperti wudhu, ya, tarakal wudhu, meninggalkan wudhu. Selanjutnya dinasih dengan bima'rifatit tarikh, dengan tanggalnya ataupun kejadian hadis yang terbarunya seperti apa. Contohnya seperti berbekam ketika berpuasa. Yang terakhir adalah dengan bidadaratil ijma, yaitu dengan ijma'nya para sahabat. Dengan ijma'nya para ulama. Dan apabila ijma ini tidak bisa dinasahkan antara ijma yang sebelumnya. Ya, nah, ahsantum, masya Allah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, Ustaz Aryo. Masya Allah ya.